Assalamualaikum, salam Indonesia. Pada video kali ini, saya akan memberikan materi tentang keterampilan membaca. Biar kawan-kawan Nusantara bisa memajukan literasi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di video saya yang sebelumnya, saya memberitahukan bahwa menyimak mengandalkan indera pendengaran. Berbicara mengandalkan indera pengucapan. Di video kali ini, kita akan membahas tentang membaca, yaitu yang mengandalkan indera, indera penglihatan kita. Baca adalah kata yang sering kita dengar ya. Semisal, bacalah, terbaca, dibaca. Kita akan memulainya dengan pengertian dari beberapa pakar tentang kata membaca. Hudson menjelaskan bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan. Pesan itu datang dari penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Anderson menerangkan bahwa membaca adalah suatu proses penyandian kembali dan pembacaan sandi dalam bahasa Inggrisnya decoding. Lain dengan berbicara dan menulis, yaitu justru dia melibatkan penyandiannya atau decoding. Perlu diketahui, menyimak dan membaca berhubungan erat karena sama-sama merupakan alat untuk menerima komunikasi. Sedangkan berbicara dan menulis adalah alat untuk menyampaikan informasi. Jadi disitulah keterampilan berbahasa saling berkaitan. 4 jenis yang berbeda tapi tetap satu fungsi, yaitu catur tunggal. Wah, seperti Bhinneka Tunggal Ika ya, yang ada di sini, yaitu berbeda suku dan agama tetapi tetap satu Indonesia. Setelah membahas pengertian, lalu kita akan membahas tentang tujuannya. Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari dan memperoleh informasi, isinya dan juga paham sama makna yang dibaca. Apa itu makna? Makna erat sekali berhubungan dengan maksud tujuan atau intensif kita dalam membaca. Berikut ini adalah hal-hal yang penting dari kemampuan membaca menurut Anderson. Pertama, membaca untuk memperoleh informasi dan perincian-perincian dan fakta-fakta atau Inggrisnya reading for details or facts. Jadi ini fakta sebenarnya. Baru tahu. Jadi selama ini. Kedua, membaca untuk memperoleh ide-ide utama atau dalam Inggrisnya reading for main ideas. Oh, jadi ceritanya tentang jalan hidupnya dia. Bagus nih temanya. Natural dan bukan settingan. Ketiga, membaca untuk mengetahui urutan dan susunan ceritanya. Dalam Inggris, yaitu reading for sequence or organization. Awalnya dia baik-baik saja. Terus dia depresi. Gara-gara tidak sengaja dituduh. Gak sengaja ya. Coba sengaja. Keempat, membaca untuk menyimpulkan atau membaca inferensi.
Inggrisnya reading for inference. Jadi kesimpulannya si Anu adalah orang yang jujur dan tangguh memberantas kejahatan, melawan korupsi. Mantap. Kelima, membaca untuk mengklasifikasikannya. Dalam bahasa Inggris adalah reading to classify. Oh, tokoh A jahat. Tokoh B-nya baik nih. Nah, ini nih. Tokoh C, kadang jahat, kadang baik. Aduh. Aneh ya. Keenam, membaca untuk menilai dan membaca untuk mengevaluasi. Dalam bahasa Inggris yaitu reading to evaluate. Jadi si tokoh baik ini bisa berhasil menumpas kejahatan karena dia punya kekuatan dan tahu kesempatannya. Saat tokoh lengah, langsung digibas. Kalah. Bisa jadi contoh nih. Ketujuh, membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan isinya. Dalam bahasa Inggris, reading to compare or contrast. Ceritanya seperti saya, tapi ada bedanya. Tokoh utama suka pencitraan, saya enggak. Setelah kita membahas tujuan-tujuan membaca, lalu kita akan membahas aspek-aspek dalam membaca. Membaca itu adalah suatu keterampilan yang kompleks ya. Artinya, ada sekerangkaian keterampilan-keterampilan yang lebih kecil dari hanya sekedar membaca saja. Ayo kita bahas. Secara garis besar, ada dua aspek penting dalam membaca. Yaitu, pertama, keterampilan yang bersifat mekanis atau mechanism skills yang berada pada urutan yang lebih rendah atau lower orders. Pada aspek ini cakupannya adalah pertama, mengenal bentuk huruf. Lalu, mengenal unsur-unsur kebahasaannya seperti fonemnya, frase, kata, kalimat, dan lebih besar lagi wacana. Lalu mengenal hubungan antara pola ejaan dengan bunyi. Jadi ada tulisan dan lalu dibacakan. Dan yang terakhir adalah kecepatan membacanya itu lebih lambat atau perlahan. Aspek kedua, keterampilan yang bersifat pemahaman. Di bahasa Inggrisnya adalah comprehension skills. Nah, ini berada pada urutan yang lebih tinggi dari mechanism skills. Pada aspek ini, cakupannya adalah memahami pengertian sederhana, seperti pengertian leksikal atau makna dari kata itu. Gramatikal atau makna yang berubah sesuai konteksnya. Retorikal atau keterampilan berbahasa secara efektif dan tidak bertele-tele. Lalu, memahami signifikansi atau makna yang antara lain maksud dan tujuan si pengarang atau penulisnya, lalu relevansinya tentang keadaan kebudayaannya, dan juga bagaimana reaksi si pembaca. Lalu ada evaluasi atau penilaian. Dan yang terakhir cakupannya adalah kecepatan membacanya itu fleksibel. Jadi, bisa disesuaikan dengan keadaan. Untuk mencapai aspek pertama, keterampilan mekanis itu, kita dapat melakukannya dengan aktivitas membaca secara nyaring atau bersuara. Inggrisnya reading aloud atau oral reading. Sedangkan untuk mencapai aspek kedua, yaitu keterampilan pemahaman, dapat dilakukan dengan aktivitas membaca hening atau dalam hati. Inggrisnya silent reading. Nah, pada membaca hening atau dalam hati ini,
Nah, ini ada juga pembagian-pembagiannya, yaitu pertama, membaca ekstensif atau jangkauannya luas, bisa dibilang umum. Nah, di dalam membaca ekstensif ini ada membaca survei atau mensurvei, lalu membaca sekilas atau skimming, dan juga membaca dangkal atau superficial reading. Kedua, membaca intensif. Nah, kalau intensif adalah secara khusus karena sungguh-sungguh dan terus-menerus sampai mendapatkan hasil yang optimal. Ada juga membaca menelaah isinya. Dalam Inggrisnya adalah content study reading. Ini ada cakupannya lagi, yaitu membaca teliti atau close reading, lalu membaca pemahaman atau comprehensive reading, membaca kritis atau critical reading, membaca ide atau reading for ideas, dan yang kedua adalah membaca telaah bahasa atau language study reading. Nah, ini cakupannya adalah membaca bahasa asing atau foreign language reading dan membaca sastra atau literary reading. Itulah gambaran umum dari keterampilan membaca. Kawan-kawan Nusantara dapat memperdalam dari berbagai sumber ya, seperti buku, karya-karya ilmiah, dan juga artikel-artikel dan majalah-majalah. Kegiatan membaca adalah penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan peserta-peserta didik agar mempunyai kecerdasan berbahasa. Untuk itu, kepada semua guru yang ada di Nusantara, latihlah keterampilan berpeserta didik agar pemerolehan kosakatanya siswa jadi bertambah dan mampu menguasai 4 keterampilan berbahasa dengan baik. Sekian dari saya, salam Indonesia.